Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Kembali lagi bersama kami di channel Humas Kuarcap 09 bersama saya Piska Angelia dan masih ditemani oleh narasumber yang sama, Kak Haji Jaya Supriyadinata. Beliau selaku Ketua Gerakan Pramuka Kuartir Cabang Cirebon. Nah, Kak, kan kita tuh sudah tahu ya Kak, Kakak di sini kurang lebih 5 tahun sudah menjadi Ketua Kuartir Cabang Gerakan Pramuka di Kabupaten Cirebon. Nah, pasti kan Kakak punya visi misi tersendiri tuh Kak. Nah, apa visi misi Kakak untuk Gerakan Pramuka di Kabupaten Cirebon? Ya, terima kasih. Bicara tentang visi misi itu tidak lepas dari visi misi secara nasional. Secara nasional visinya mewujudkan generasi pramuka yang relevan dengan kebutuhan zaman. Artinya relevan adalah cocok, sesuai dengan perkembangan zaman sekarang. Sekarang butuhnya apa? Butuhnya IT, pramuka harus bisa mengimbangi. Gitu. Butuhnya apa? Butuhnya cepat, laporan cepat, kegiatan cepat. Walaupun ada pandemi, tapi bisa diatasi. Nah, pramuka itu harus bisa. Gitu. Itu secara nasional seperti itu. Kuarcap Cirebon ada misi tersendiri, yaitu mewujudkan kuartir cabang yang mandiri, kuat, dan bermutu. Kok tidak relevan Kak dengan dengan visi nasionalnya? Boleh dikatakan tidak relevan, tetapi mandiri. Suka atau tidak suka, keberadaan Kuarcap, keberadaan Gugus Tuban itu harus mandiri. Artinya mandiri di sana bukan berarti tidak memerlukan bantuan dari pihak lain. Bantuan ada, tetapi bantuan itu bukan menjadi ketergantungan. Artinya kalaupun tidak ada bantuan, itu bisa eksis, bisa berjalan. Nah, ini dibutuhkan karena kebutuhan zaman. Mandiri itu bukan kebutuhan siapa-siapa, tapi kebutuhan yang ada saat itu karena pemerintah tidak mungkin untuk memberikan bantuan terus-menerus. Salah satu contohnya kemarin saja beberapa tahun itu pemerintah tidak memberikan bantuan. Mengapa? Karena ada aturan di sana. Ada peraturan Mendagri bahwa tidak boleh berturut-turut setiap tahun, maka harus dihentikan. Lah, kalau hanya mengandalkan di situ, kalau tidak bisa mandiri, mati kutu itu. Kuarcap. Gitu. Lah, kuat apanya? Kuat mentalnya, kuat fisiknya, kuat dananya, kuat semangatnya. Untuk menghadapi era yang seperti ini, untuk menghadapi zaman yang seperti ini, kalau tidak kuat mental, tidak kuat fisik, tidak kuat dananya, tidak kuat semangatnya, nonsen itu bisa berjalan. Bermutu, sekarang yang dibutuhkan itu mutu. Bahkan ada yang mengatakan, sekarang yang dibutuhkan bukan janji, tetapi bukti. Lah, di sini bermutu itu sebagai bukti bahwa pramuka Kuarcap Cirebon punya mutu yang bisa diandalkan. Salah satu contohnya pramuka peduli dengan scout rescue-nya. Itu bukan hanya sekedar oh iya ada scout rescue, tetapi mereka di sana, anak-anak kita itu kalau terjun ke lapangan itu sudah tidak ragu-ragu lagi gitu. Kalau nyemplung ya nyemplung gitu. Kalau membantu masyarakat yang kena bencana, ya membantu. Kemudian tidak minta diliput, tidak minta disiarkan, tidak minta diworo-woro kepada orang lain. Silent, itu hebatnya kita. Bukan berarti saya hanya membagus-baguskan karena itu anak sendiri, bukan. Memang kenyataannya seperti itu. Gitu. Misinya tentunya khusus untuk misi Kuarcap Cirebon. Kuartir cabang itu bisa kuat, kuartir cabang itu bisa hebat, kuartir cabang itu bisa move on kalau gugus depannya itu move on juga. Gitu.
Kalau gugus depannya cicing baik, kalau gugus depannya harus didorong-dorong saja, Kuarcap tidak bisa bergerak gitu. Walaupun bagaimana sesuai dengan namanya gugus depan itu adalah barisan yang paling depan, barisan yang terdepan, bagian yang terdepan. Nah, yang terdepan inilah yang langsung berhadapan dengan peserta didik. Kuarcap tidak punya peserta didik. Kuarcap tidak punya pangkalan. Kuarcap punya semangat. Kuarcap punya kemauan. Kuarcap punya SDM, punya tenaga. Tetapi peserta didik adanya di gugus depan. Makanya yang perlu ditingkatkan adalah pembinaan di gugus depan. Di samping itu juga bukan hanya gugus depannya, karena gugus depan itu dihimpun menjadi satu kuaran. Nah, kuaran ini juga harus ditingkatkan lagi. Gitu. Bagaimana cara meningkatkannya? Kalau di kuaran bukan dengan peserta didik, tetapi tenaga pendidiknya, pengurus kuarannya, para pembinanya, para pelatih yang ada di sana. Gitu. Kemudian selain di gugus depan dan kuaran, masih ada tentang SAKA, Satuan Karya Pramuka, biasa disebut SAKA. Biasanya kalau orang itu SAKA ya satuan karya, padahal lengkapnya Satuan Karya Pramuka. Nah, ini juga ditingkatkan lagi. Sudah ada, sudah hebat, perlu ditingkatkan, bukan berarti yang sudah ada kemudian sudahlah begini saja. Itu namanya tidak mengikuti zaman. Itu namanya tidak relevan. Lah kalau tidak relevan, maka nanti bukan ketinggalan zaman, tetapi ditinggalkan oleh zaman. Lah kalau sudah ditinggalkan oleh zaman, sudah repot itu. Oke? Ya, Kak. Nah, dari visi misi yang tadi Kakak sebutin itu, strateginya apa sih, Kak, supaya visi misi itu bisa terlaksanakan? Nah, baik. Supaya bisa terlaksana, SDM yang perlu dibenahi dulu. Dalam hal ini SDM itu adalah pembina. Maka pembina yang jadi garapan pertama. Sebab digudep-gudep di gugus depan itu krisis pembina. Baik pembina putri, baik pembina putra, apalagi pembina putri. Kalau dulu pembina putra ada, pembina putri ada, kemudian yang banyak itu pembina putri, tapi peserta didiknya yang banyak putra. Kalau sekarang dibalik, pembina putra cuma satu, pembina putri aya, tidak ada, tetapi peserta didik putri membludak. Jadi apa ya? Jadi kebalikan dengan beberapa tahun yang lalu gitu. Nah, ini jadi garapan kami, apakah itu nanti dengan mengadakan kursus-kursus, baik kursus orientasi ataupun kursus pembina mahir, baik KMD ataupun KML. Kemudian juga untuk pengurus-pengurus kuartir, baik kuartir ranting maupun kuartir cabang. Ini juga SDM-nya perlu ditingkatkan. Artinya bukan berarti rekan-rekan pembina, rekan-rekan pengurus itu kurang qualified, bukan. Tetapi yang minta kalau jadi tensinya kira-kira dinaikkan sedikit saja gitu, supaya di sana yang tadinya gugus depan itu kurang semangat jadi semarak gitu. Bukan berarti semarak tuh asal rame, bukan. Tapi kalau khusus Kuarcap Cirebon semarak tetapi bermutu sesuai dengan visinya, bermutu gitu. Jadi, kalau ingin semarak saja hanya mengejar kuantitas, mengejar jumlah, gampang. Semua siswa berpakaian seragam pramuka lengkap, itu bisa, dan itu pasti disetujui baik oleh Kamabegus ataupun oleh Wabicap. Oh iya, hebat. Tetapi yang diinginkan oleh kami, oleh kuartir cabang tidak seperti itu. Kira-kira semarak tetapi bermutu.
Nah, selain tadi pembina di gugus depan, kemudian pengurus kuartir baik Warana ataupun di Kuarcap, juga Pamong Saka, Pin Saka, pimpinan Saka juga ini diberdayakan, ditingkatkan lagi. Nah, kalau ditingkatkan berarti sudah ada, sudah bergerak, tetapi perlu ditingkatkan. Kalau lari umpamanya tadinya 100 meter itu sudah 9 detik. Sekarang jangan 9 detik. 8,8 detik. Menurun, Kak. Iya, waktunya menurun, tetapi capaian larinya 100 sama 100 meter gitu. Nah selanjutnya nih Kak, kan di Kabupaten Cirebon itu kan banyak generasi muda yang masih belum memikirkan masa depan gitu kan Kak. Nah bagaimana sih Kak strategi Kakak dalam menjadikan generasi muda di Kabupaten Cirebon itu supaya mereka itu menjadi generasi muda yang hebat, yang baik gitu Kak? Kalau harapan sih boleh ya. Iya. Harapan sih ya semua generasi muda, semua anak bangsa itu jadi manusia-manusia yang hebat, manusia-manusia yang berguna, manusia-manusia yang berkarakter baik, berakhlakul karimah gitu. Inginnya. Tetapi ini punya keterbatasan. Garapan kami itu minimal anggota pramuka. Anggota pramuka kan pemuda Indonesia kan, Iya. anak bangsa kan. Jadi, garapan kami itu dulu. Adapun nanti bisa menular kepada yang lain, alhamdulillah. Gitu. Nah caranya bagaimana? Caranya ya ini salah satunya pembinaan DKC. Nah kemudian nanti ada kegiatan-kegiatan semacam kegiatan untuk menambah keterampilan gitu. Apakah itu dari bidang pertanian, perikanan, dan usaha-usaha yang lain. Yang penting untuk entrepreneur lah. Jangan sampai anak-anak kita, pemuda Indonesia, kemudian hanya gandrung ingin menjadi pegawai. Sekarang perlu diketahui, untuk jadi PNS itu hampir pupus harapan. Mengapa? Karena guru-guru honor saja itu diangkatnya bukan menjadi PNS, diangkat menjadi PPK, tenaga kontrak. Jadi apalagi nanti, kalau ini generasi ke depan ke sana, kalau sudah pemerintah memberlakukan seperti itu, maka kita harus siap-siap. Apalagi kesempatannya, mungkin sekarang kesempatannya itu kalau kata orang Jawa sih tusji, dari 100 cuman siji. 100 peserta yang lulus yang diambil cuma 1. Lah kalau tusji bagaimana? Itu bagaikan kita memasukkan benang ke lubang jarum kan, sulit sekali gitu. Ya tapi kan nyoba-nyoba saja, barangkali nanti itu kan yang menentukan Allah. Ya itu bagus, justru itu. Tetapi kita tidak boleh takabur. Semua berharap ke situ, semua sudah tahu peluangnya cuma 1. Ayo terus saja. Nah, kira-kira ada alternatif. Kalau saya oke lah, saya mencoba ikut. Tapi kalau gagal, solusinya apa? Jadi kira-kira cadangannya harus sudah ada. Gagal ini, oh ini. Gagal ini, oh ini. Terus jangan sampai begitu gagal kemudian bling-pang gitu. Oke? Iya Kak. Nah selanjutnya nih Kak, selama Kakak menjadi ketua kuartir cabang di Gerakan Pramuka Cirebon ini, ada tidak sih Kak permasalahan di Gerakan Pramuka Kabupaten Cirebon? Segudang permasalahan, dan masalah bagi orang hidup itu biasa. Bagi orang hidup biasa gitu. Kalau tidak mau punya masalah, ya sudah jangan hidup lagi. Tapi sudah mati juga masih bermasalah itu, betul kan? Iya Kak. Nah, jadi
Kalau tadi ditanyakan ada tidak permasalahan segudang. Yang sedang kami hadapi ini semua masalah. Masalah supaya Kuarcap itu cepat baik. Masalah supaya anak-anak itu hebat-hebat. Masalah supaya kegiatannya jangan daring terus. Gitu. Sekarang daring terus kan bingung kan. Gitu. Jadi masalah dan itu tidak usah ditakuti. Karena semua orang hidup pasti menghadapi masalah. Dan masalah bisa diatasi asal kitanya sabar. Pramuka sudah terbiasa menghadapi masalah. Ada masalah disikapi dengan senyum sambil nyanyi. Kalau nyanyian di sini senang, di sana senang, itu bukan berarti pramuka santai-santai saja, bukan itu falsafahnya. Tetapi menghadapi masalah oleh pramuka tidak dihadapi dengan mengerutkan kening, tetapi sambil nyanyi, sambil bersiul, heheotan cek Sunda mah gitu. Nah, karena kitanya tenang, karena kitanya tidak panik, maka masalah itu sedikit demi sedikit bisa diselesaikan. Gitu. Adapun yang namanya permasalahan baik kecil maupun besar itu pasti ada. Jangankan lagi ada beberapa orang. Satu orang saja bermasalah. Saya sendiri saja bermasalah sudah. Waduh, lapar, masalah kan? Iya. Waduh, ini pulangnya gimana ya, hujan, masalah. Gitu. Apalagi kalau di Kuarcap itu ada beberapa personil, ada beberapa pesen, ada beberapa anggota, ada beberapa pengurus. Ada peribahasa yang mengatakan kepala sama hitam pendapat berlainan, kan begitu. Nah, jadi ada berapa kepala? Ada 10 kepala, berarti ada 10 pendapat. Sekaligus ada 10 masalah. Ada 100 kepala, berarti ada 100 masalah. Tetapi solusinya apa? Solusinya pramuka ada di Dasadharma itu. Suka bermusyawarah. Tapi musyawarahnya yang patuh, bukan musyawarah yang lempar-lemparan, otot, sampai jotos, tidak. Pramuka itu patuh dan suka bermusyawarah. Akhirnya kembali kepada kode kehormatan. Ditambah lagi kalau pakai Dasadharma yang 10-nya. Apa? Suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Jadi kalau masalah itu dipecahkan dengan perkataan yang sopan, dengan perkataan yang baik, dengan perkataan yang bagus, insya Allah. Kemudian bukan hanya perkataannya, pikirannya juga baik. Mulutnya oke, ucapannya oke, tetapi pikirannya kurang ajar. Ya bukan. Perkataan, pikiran, perkataan, dan perbuatan. Perbuatannya apalagi kalau dipraktekannya, wah hebat, ya sudah, selesailah sudah di sana. Jadi masalah bukan jadi masalah, tapi justru jadi pelajaran. Kita bisanya pinter, kita bisanya hebat, kita bisanya jadi orang yang handal, itu karena permasalahan. Perlu Anda tahu, mengapa waktu jadi penggalang suruh lomba masak, korek apinya diberi cuma 1, kemudian bukan daun kelapa, bukan bekas padi merang tuh ya, bukan kapas, tetapi kayu. Suruh menyalakan api, 1 batang korek api ini kayu, harus nyala. Masalah bukan? Masalah. Tapi karena dipelajari terus, kemudian tidak dijadikan permasalahan, terus diulik, disabari. Oh iya,
ini kayunya harus disisir gini, sik menjadi seperti kapuk, jres, nyala, kan begitu. Selesailah masalah. Jadi orang itu pinter karena banyak menyelesaikan masalah. Kalau tidak ada masalah nggak akan pinter-pinter. Salah satu contohnya, mau pakai sepatu, sepatu, datang sepatunya, aduh lapar, makan, datang nasinya, makanannya. Tidak pernah bersusah payah, tidak pernah melakukan sendiri bagaimana itu susahnya menanak nasi, bagaimana itu susahnya untuk menyimpan barang-barang. Tapi kalau sudah terbiasa, dilaksanakan sendiri, bukan masalah. Oke, barangkali ada yang disampaikan Kak, saya persilahkan. Ya apa sampainya? Yang penting kita jangan takut salah. Kita mau bertindak jangan takut salah. Salah itu adalah pemberitahuan kepada kita. Jangan takut gagal. Gagal itu keberhasilan yang tertunda. Kalau dicoba lagi, pasti berhasil. Asal sambil mempelajari di mana kegagalan kita. Jangan cepat menyerah. Tidak usah takut. Tidak usah takut gagal, dan jangan mudah menyerah. Selagi kita punya keinginan, maju terus, maju tak gentar gitu. Tetapi itu pun sambil, kata orang Jawa, tepuk seliro, mengukur kemampuan kita. Kemampuannya itu hanya mengangkat beban 10 kilo, ya jangan punya keinginan mengangkatnya sampai 50 kilo. Itu bisa sutris itu. Jadi kemampuan kita berapa gitu. Nah, tetapi ini juga ada batasan. Asal kita yakin. Kalau saya disuruh melaksanakan tugas apa saja, pokoknya disuruh atau diminta untuk melaksanakan suatu tugas, jangan menganggap, aduh nanti bagaimana, wah saya nggak bisa, maaf, itu namanya menyerah. Jangan menyerah dulu, tapi sikapi bagaimana, siap. Nanti salah wajar. Orang melakukan sesuatu pasti ada yang salahnya. Tidak akan semuanya benar. Gitu. Nah, ini yang jadi bahan pertimbangan, yang jadi modal. Kalau kata bahasa Jawanya begini, ora pati-pati Allah nugasi sampean, berarti Allah menganggap sampeanku mampu. Begitu. Jadi kalau di bahasa Indonesia kan, mengapa Allah itu memberi tugas kepada Anda itu tugas ini yang berat gitu. Karena Allah sudah mengukur kamu itu akan mampu nantinya. Makanya jangan buru-buru menyerah. Hadapi dulu. Adapun nanti gagal, wajar. Gitu. Daripada kita tidak berbuat apa-apa, ya masih mending gagal, punya pengalaman. Tahukah Anda, Edison itu berapa kali gagal menciptakan listrik? 1000 kali gagal itu. Tapi terus tidak bosan, tidak menyerah. Jangan baru sekali kemudian, aduh maaf ya, nggak mau, saya nggak bisa. Nah itu nggak bisa itu kan bisa dipelajari, bisa dilatih. Coba sok jalan. Falsafahnya begini, adik-adik pada waktu masih bayi bisa makan nggak? Enggak kan? Enggak. Tapi oleh ibumu dipaksa, ayo terus sampai meder, ayo terus. Lama-lama sekarang doyan dewek, nggak disuapin lagi, betul? Betul Kak. Nah, itu.
Pesan saya itu saja, sudah. Jangan menyerah, maju terus, gitu. Jangan takut salah. Apalagi malu, ya jangan malu. Malu nanti disuraki hebat, kan begitu. Itu saja, dan mohon maaf barangkali ada beberapa kata-kata yang saya sampaikan kurang berkenan. Mohon dimaafkan sekali lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Salam. Terima kasih atas pesan yang disampaikan. Semoga pesan dari kakak bisa memotivasi kita semua. Untuk kakak-kakak semua, jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan kalian bisa tulis di kolom komentar. Jangan lupa untuk follow Instagram kami di akun DKC @dkckap.cirebon dan follow IG Kuarcap Cirebon yaitu @kuarcapcirebon. Dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini di Humas Kuarcap 09. Saya pamit undur diri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.